juga bisa membantu pembangunan karakter dari anak didik kita dan juga membantu membentuk ini ya kompetensi anak selama belajar di rumah. Tapi kondisinya karena pandemi ini terjadi secara mendadak itu menyebabkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan. Yang tadinya kita setiap hari belajar anak-anak di sekolah tapi sekarang harus di rumah. Nah, ini menyebabkan banyak waktu luang di rumah tapi karena jenuh dan anak-anak juga tidak banyak kegiatan dan aktivitas semakin sedikit, maka menimbulkan pasti kecanduan terhadap gawai. Yang dimana kan pasti anak-anak juga belajar online, belajar pelajaran jarak jauh, belajar distance learning ini lewat gawai juga. Jadi maka itu yang menyebabkan bisa juga anak jadi walaupun sudah selesai sekolahnya misalnya sampai jam 12 tapi tidak ada kegiatan sehingga menyebabkan kita saja pasti mudah ya untuk ikut searching, main game atau misalnya berselancar di sosial media dan lain-lainnya. Nah, ini sangat-sangat mengkhawatirkan Bapak dan Ibu. Bahkan ini akan menyebabkan kecanduan dan efek anak menjadi tidak produktif dan otomatis juga untuk kesehatan fisik dan lainnya ya. Nah, fakta ketiga yang ingin saya sampaikan selama pandemi ini terjadi learning loss. Jadi penurunan minat belajar pada para pelajar di Indonesia. Nah, bahkan Kemendikbud juga mengakui bahwa terjadi learning loss di sekolah hampir hingga mencapai 20%. Nah, ini sangat prihatin di mana kita juga kondisi kompetensi dibanding negara lain rendah, apalagi dengan pandemi ini, bahkan kita sampai lebih tertinggal jauh. Kemudian, nah, poin keempat, Bapak dan Ibu sekalian, ini sangat-sangat penting. Kalau kita melihat bonus demografi Indonesia sebagai negara yang populasi terbesar keempat di dunia, dengan penduduk 270 juta lebih, nah ini dibagi menjadi 6 bagian usia ya Bapak dan Ibu, dan kita bisa melihat di sini yang saya sudah lingkarin bahwa generasi Z kita menyebutkan bukan generasi milenial lagi karena generasi milenial sekarang usia 24 sampai 39, tapi potensi peranan terbesar ada di generasi Z, yaitu di anak-anak usia sekolah yang berumur 8 sampai 23 tahun. Bahkan kalau kita mau lihat post Gen Z, Bapak dan Ibu pasti sering mendengar generasi Alpha, di mana usianya saat ini adalah di bawah 10 tahun, yaitu di jenjang TK atau SD hingga kelas 3. Nah, ini menjadi populasi terbesar di Indonesia. Kalau kita kalikan dengan jumlah populasi itu hampir kurang lebih 80 juta jiwa. Nah, ini merupakan memiliki peranan yang besar untuk kemajuan bangsa. Dengan kita keempat fakta ini Mbak Ocha dan Bapak dan Ibu ini menunjukkan bahwa menyangkut tentang kompetensi dan bagaimana kita membangun karakter anak kita supaya tidak tertrap dan tidak terjadi learning loss seperti sekarang ini. Karena menjaga anak muda berarti juga kita memajukan bangsa. Menjaga anak muda dengan pendidikan yang lebih baik juga berarti memajukan bangsa. Kurang lebih fakta yang di lapangan selama 1 tahun terakhir ini seperti ini, Kak Ocha. Baik, terima kasih Ibu Natali. Waduh, sangat memprihatinkan ya kalau bisa saya bilang ya Bapak Ibu. Kita tadi sudah mendengar dari Ibu Natali bahwa sebenarnya sudah ada tes PISA ya 2018 menyatakan sudah sangat jelas terlihat kompetensi kita masih rendah dan ternyata ada pandemi nih yang justru menambah tantangan kita untuk meningkatkan kompetensi anak-anak, dan bahkan ada tantangan juga dari sisi penggunaan gawai di mana anak-anak bisa curi-curi ya, Bu Nat ya, bisa curi-curi waktu habis belajar menggunakan gawai. Setelah itu bisa lihat-lihat YouTube atau lihat-lihat media sosial lain atau mungkin permainan online gitu ya. Dan selain itu juga tadi sudah jelas dari Kemendikbud juga sudah menyatakan ada learning loss, sudah dipaparkan oleh Ibu Nat juga. Dan padahal nih Bu Nat yang bikin saya agak merinding ya, karena Gen Z ini kan sebenarnya populasi terbesar kita ya Ibu ya. Jadi sebenarnya ini jadi bonus ya Bu Nat ya. Tapi dengan kondisi seperti ini justru PR besar kita ini untuk meningkatkan kompetensi dan karakter mereka di kondisi seperti ini, karena mereka ini yang memegang ini ya Bu Nat ya, masa depan bangsa, betul ya Bu ya. Jadi kita memang harus benar-benar bergerak nih Bapak Ibu dengan kondisi seperti ini. Waduh,
Baik. Terima kasih Ibu Nat dan Bapak Ibu. Wah, saya sudah melihat ini di kolom chat banyak sekali pertanyaan yang ditujukan. Maka sebelum kita memulai melanjutkan ke sesi kedua, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan saya sudah mendapatkan pertanyaan menarik nih dari Ibu Rinesha Tiara. Dan pertanyaan ini diajukan kepada Kak Reda. Kak Reda, ini ada pertanyaan nih Kak. Pertanyaannya dari Ibu Rinesha, yaitu bagaimana cara memunculkan kemauan atau kemampuan berkompetensi pada anak, Kak Reda? Ini adalah pekerjaan, kalau kata Hillary Clinton, it takes a village ya, it takes a village to grow your child gitu. Maksudnya untuk membuat anak kita tumbuh menjadi kuat dan hebat itu butuh tidak bisa hanya satu orang, tidak bisa hanya ibu saja, nggak bisa cuma bapak aja, nggak bisa guru, nggak bisa kita lepaskan pada guru di sekolah gitu, kan udah bayar gitu, nggak bisa. Jadi ini adalah PR bersama dan bagaimana caranya adalah ya kita pertama kali tadi ada bapak ibu yang menjawab dan memberi jawaban dari pertanyaan Ocha pertama adalah by example. Yang paling pertama adalah memberi contoh. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita care pada orang lain? Ya kita care sama orang. Dan ketika kita melakukan itu, mungkin dia lihat. Atau ketika kita melakukan, kita bersabar, gitu. Kita bersabar pada orang lain, gitu. Jadi anak itu lihat sedikit gitu. Jadi itu adalah cara yang paling mudah bukan mudah tapi yang paling bisa kita lakukan bersama-sama dan kompak satu rumah. Jadi memang kita kalau menurut saya tuh anak itu ya gitu. Anak itu kan bukan cuma keberadaannya bukan karena kita sudah menikah terus setelah menikah apa? Oh harus punya anak. Oh setelah punya anak anaknya harus jadi juara kan nggak begitu ya. Tapi punya anak itu kan memutuskan bahwa kita punya anak adalah kita sepakat bahwa dia akan menjadi orang yang lebih baik dan kita akan melakukan apapun supaya dia bisa menjadi kuat supaya baik karakternya. Selalu beri contoh gitu. Kadang-kadang gitu, PR-nya ada di kita karena mungkin kita dibesarkan oleh orang tua yang tidak memberi contoh atau cara mendidiknya lain dan kita teringat terus dengan gaya itu. Kadang-kadang kita juga bilang bahwa saya nggak mau seperti orang tua saya akan melakukan hal yang lain. Tetapi kalau kita tidak punya kesadaran bahwa enggak itu salah, saya harus betul-betul berubah dan kita terus mengingatkan diri itu bahwa kita harus melakukan yang terbaik gitu. Jadi itu akan sulit juga. Jadi PR-nya juga mulai dari diri kita sendiri sebetulnya. Kalau menurut saya ya. Jadi bagaimana kita melihat apakah yang kita lakukan sekarang sudah cukup baik untuk memperkaya karakter kita sendiri. Terus kemudian dari situ kita bisa berbuat apa untuk anak-anak kita. Jadi ajak anak-anak berkegiatan sosial itu udah pasti sangat membantu. Bagaimana kita berbagi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Semua by example kalau menurut saya ya. Ditambah juga membaca buku, kita bisa sebagai orang tua kita bisa berkonsultasi dengan yang ahli dan kemudian melihat apakah yang diberikan itu cocok dengan anak kita, apakah cocok dengan kita gitu. Seperti itu sih, tapi semuanya bermula dari kita. Bagaimana kita melihat sekarang, lihat dulu aja PR dari semua karakter yang kita punya ya, atau kompetensi yang kita punya, kita lack di mana ya? Kita bagus di mana ya? Gitu. Mari belajar bersama-sama kalau menurut saya sih. Saya adalah orang yang sangat tidak sabaran sebagai orang ya. Orang yang sangat tidak sabaran deh. Semua teman kerja saya, anak buah saya tahu banget kelakuan saya yang sangat parah ini. Jadi saya juga punya ketidaksabaran itu ketika menghadapi anak saya yang menurut saya nih aduh gitu kayaknya semuanya tuh kok pelan banget ya gitu, semua it takes so much time gitu untuk dia melakukan sesuatu gitu. Nah
yang bisa melihat itu adalah pasangan saya. Jadi pas suami saya melihat bahwa nggak bisa begitu, anakmu bukan kamu, anakmu bukan kamu. Bagaimana kamu nggak sabaran sehingga kamu ingin anakmu bekerja cepat-cepat. Tapi dari situ gitu saya belajar mengajar, saya belajar sabar. Dan anak saya mengajari saya kesabaran. Pasangan saya mengajari saya sabar. Dan dari situ dia melihat bahwa nggak sabar tuh nggak asik ya. Berarti saya harus belajar sabar. Jadi learning proses tidak cuma pada anak yang menjadi lab kita, tapi pada kita juga. Hal apa sih yang kita paling baik gitu, yang bisa diandalkan? Nah itu kita bagikan segera pada anak. Dan kita kurang, kita betulin dulu di dalam learning by doing gitu. Dan harus kompak bersama kakek, nenek, semua pembantu rumah tangga ini juga kayaknya ada yang bertanya soal tadi gimana kalau membuat anak tidak manja dan lain-lain. Harus kompak, satu komando sih. Kalau enggak repot tuh. Saya mungkin termasuk orang yang tegaan, jadi nggak apa-apa. Tapi yang nggak tega itu bekerja samalah dengan the other member of the village supaya kalian menjadi cukup baik. Ya, baik, terima kasih Kak. Aduh, panjang ya jawabnya. Kalau boleh saya rangkum, berarti kalau dari jawaban Kak Reda, sebenarnya diawali dari memahami diri sendiri dulu ya Kak Reda ya. Kita pahami dulu karakter yang baik apa, karakter yang sudah baik apa, karakter yang perlu diperbaiki apa, memperbaiki diri kita sendiri dulu, baru setelah itu bisa menjadi role model untuk keluarga gitu ya Kak Reda, termasuk anak-anak tentunya. Jadi memang dimulai dari unit terkecil yaitu diri kita sendiri, baru ke keluarga, betul ya Kak Reda ya? Menurut saya sih ya gitu, karena kita nggak bisa loh bilang anak-anak bilang jangan main game, tapi dia jangan main game ya, aduh, tapi kita lagi asik belanja gitu, tokped apa gimana sih gitu, nggak bisa. Iya betul. Anak-anak itu melihat ya, Kak Reda, ya melihat, mencontoh, habis-habisan, udah nggak mungkin, tidak mungkin tidak ya. Ya dia hidupnya sama kita kan. Betul. Jadi mulailah menjadi memperbaiki diri sendiri dan menjadi role model. Kemudian mengajak anak-anak juga ikut kegiatan-kegiatan sosial ya Kak Reda ya, di luar. Jadi bisa terlatih juga tuh komunikasinya, kolaborasinya seperti itu. Terlihat ya ininya. Iya. Ajak ikut kegiatan yang enggak deh gitu, maksudnya misalnya ya gitu, jalan pagi, car free day gitu ya, jalan gitu, pungutin tuh sampah, orang lain buang ya gitu, ya kita pungut sampah, bahwa dia kok kita yang pungut, iya nggak apa, kita care, kita mulai gitu. Ngomong sama orang yang buang sampah, jangan buang sembarangan ya, tapi kita juga mungut gitu, jadi dia belajar sesuatu. Baik. Belajar. Baik, terima kasih Kak Reda. Nah, melanjutkan dari pertanyaan yang pertama tadi nih Kak Reda, ada pertanyaan juga untuk Kak Reda juga. Ini dari Bapak atau Ibu Usni Dargundri ya. Katanya nih Kak Reda, saya suka dengan kata ini, yaitu karakter building first, knowledge follow. Setuju ya Kak Reda ya? Nah, yang mau beliau tanyakan adalah bagaimana cara yang paling jitu dan menyenangkan untuk anak didik ataupun buah hati dalam menanamkan karakter tanpa mereka merasa didikte Kak Reda atau dipaksa. Buat seperti bermain sih ya, kalau saya bilang ya. Misalnya kayak tunggu saya lihat dulu presentasi saya tadi. Kayak untuk misalnya membuat kayak berpikir gitu misalnya. Itu kita buat permainan buat supaya dia berpikir kayak misalnya gini, contoh yang paling berhubungan dengan yang lain misalnya ya, bernegosiasi dan berbagi ide, melihat sudut pandang yang berbeda gitu. Saya dan anak saya dan suami itu kalau pergi jauh itu adalah saat kami naik mobil gitu biasanya. Kami melakukan role model di situ. Kami membuat dia menjadi ibu, menjadi emaknya saya dan menjadi orang tua dari kami berdua. Dua anaknya aja adalah emak bapaknya. Jadi dia menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Apa yang ingin pertanyaan-pertanyaan dia yang menurut dia sulit dijawab, sulit dia tanyakan ketika dia menjadi anak. Jadi dia bilang hal-hal yang dia tanya, kenapa sih kamu suka marah-marah gitu? Kenapa sih kamu suka ini? Jadi
dia belajar mengerti bahwa oh kamu tuh marah-marah karena ada pekerjaan lain yang mendesak. Sementara kalau saya berlambat-lambat ini akan mengakibatkan sesuatu. Dia belajar melihat itu Memahami dari ya, kacamata memahami. Kemudian belajar bernegosiasi itu ya misalnya gitu. Kita ngobrol, misalnya dia mau es krim. Saya bilang, oh enggak bukan es krim. PS misalnya gitu. Jadi kepengen punya PS2 atau berapalah itu, terus dia bilang ya PS5 yang terbaru. yang sekarang ya. Kenapa perlu itu? Karena teman saya punya. Kenapa harus punya? Kenapa kalau teman kamu punya kamu harus punya? Jadi kita buat seperti bermain, tapi juga membuat dia berpikir untuk menemukan alasan kenapa dia melakukan itu. Kita sebagai orang tua memang nggak ada kursusnya ya untuk jadi orang tua ya, tiba-tiba jadi aja orang tua. Tapi saya pikir PR-nya adalah, bukan PR tapi catatannya adalah ketika kita menyadari bahwa dengan punya anak itu berarti kita menambah satu warga di dunia ini yang nantinya akan membuat dunia menjadi lebih baik. Gitu. Jadi itu akan membuat kita berupaya mati-matian membuat segala macam proses menjadi menyenangkan. Menyenangkan tuh bermain, dengan baca cerita, dengan role model, dengan drama-dramaan gitu ya. Jadi bermain saya peran gitu ya, bermain kan? peran gitu. Jadi saya pikir kita perlu mencari tahu tentang itu. Banyak hal yang bisa ditemukan di internet, kita bisa lihat. Tapi yang paling penting dari awal adalah kita menyadari bahwa kita melakukan ini supaya dia menjadi warga dunia yang baik. Bukan sebagai anak yang membanggakan kita, bukan nanti kalau dia jadi juara terus kita senang bisa pamer di pertemuan atau di arisan keluarga. Anak gue dong juara 1 misalnya gitu. Dia ada di ranking 1 loh gitu. Atau juara lagi atau menang ini menang itu gitu. Enggak, tapi itu karena kita ingin dia menjadi anak yang bermanfaat. Bukan cuma buat dirinya, tapi buat orang lain ya. Orang lain, ya. buat sekitarnya, buat dunianya. Jadi Bapak Ibu pasti lebih mengenali anak masing-masing. Coba dilihat, anak kita senangnya apa sih? Senangnya main yang kayak gimana sih? Ketika dia tertawa, terbahak-bahak, Bapak Ibu melakukan itu, coba itu diingat-ingat. Nanti dilakukan lagi, tapi dengan topik yang berbeda. Misalnya dengan main rumah-rumahan gitu. Dia senang banget main rumah-rumahan. Ya udah, mainlah main rumah-rumahan. Dan ketika main rumah-rumahan, lakukan sesuatu, ngobrol, apa yang dibahas. Sampaikan masalah kalian, masalah Bapak Ibu, misalnya, aduh gimana ya kantor begini-begini. Dengarkan anak kita. Jadi hal-hal seperti itu akan melatih. Pasti terasa lebih asik kalau dengan mainan. Gitu. Baik. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Kak Reda. Kalau dari tadi jawaban Kak Reda, maka kita bagaimana tidak mendikte ya tidak langsung mengatakan jangan A atau jangan B gitu ya Kak Reda. Kita pancing mereka untuk memahami alasan mereka kenapa dan apakah memang harus dilakukan seperti itu atau tidak, sehingga ada proses berpikir juga dari diri mereka ya Kak Reda. Dan tentu saja dari sebagai orang tua coba kita ingat-ingat kembali kegiatan apa yang kira-kira disukain sama anak-anak, maka kita bisa mengulang itu ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Reda. Nah ini sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Nat nih Ibu. Ya. Bu Nat, bagaimana meningkatkan literasi membaca pada anak? Apakah ada minat membaca ini ada hubungannya dengan kreativitas dan karakter bagi anak Ibu Nat? Oke, berarti ada 2 pertanyaan ya Kak Ocha ya. Satu, bagaimana meningkatkan literasi, dan yang kedua, apa hubungannya dengan pembangunan kreativitas dan karakter. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Ibu atau Bapak yang... Ibu Anggraita Pangriptaningrum. Ya. Terima kasih. Mungkin untuk jawab pertanyaan nomor 1, Ibu, saya ada 3 tips ya Bu ya. Yang pertama saya rasa kita harus menjadi role model, seperti juga yang disampaikan oleh Kak Reda tadi, bahwa orang tua sebagai
pendamping dalam hal ini menjadi role model. Kalau kita ingin anak kita mencintai baca, kita juga mencontohkan kalau kita juga membaca ya. Tadi saya rasa udah disampaikan oleh Kak Reda. Nah, yang kedua saya rasa sangat penting tipsnya Bapak dan Ibu adalah membacakan, mengajak anak itu mencintai bacaan, mencintai literasi. Bagaimana caranya supaya anak itu bisa mencintai literasi? Dengan cara yang pertama kita membacakan cerita buat anak-anak kita. Terlepas dia umur berapa, saya rasa masih aplikatif ya, masih bisa dipraktekkan. Dengan bercerita, dengan kita membacakan cerita, tentu itu anak-anak terjadi imajinasi, terjadi pola pikir, apalagi didukung dengan tips yang ketiga yaitu sumber materi bacaan yang berkualitas. Nah, bacaan yang berkualitas itu biasanya pasti mengandung karakter, nilai-nilai atau value yang mau disampaikan. Misalnya sopan santun, membantu, bergotong royong, dan lain-lainnya. Dengan kita membacakan cerita ke anak kita, otomatis terbentuklah suatu karakter. Karakter itu terbentuk setelah proses dalam kurun waktu tertentu ya, Kak Oca ya, dan Bapak Ibu tidak bisa hari ini 2 hari baca terus jadi tidak ada dalam cerita seperti itu ya. Jadi kita memang harus menumbuhkan minat baca itu. Belum terlambat, kita masih bisa lakukan itu, mencintai, mengajar anak kita mencintai bacaan dengan kita membacakan, dengan menceritakan ke dia. Setelah mencintai, pasti tahap kedua muncul yaitu dia akan menyukai ya. Setelah mencintai pasti akan suka. Setelah suka kita bisa kembangkan. Setelah kembangkan pasti bisa ke level yang lebih tinggi yaitu advance dan menjadi self study, menjadi self reading. Nah, sehingga anak itu sudah terbentuk itu pola-pola dan karakter di mana dia mencintai bacaan, dia bisa memiliki genre-genre yang variatif, yang bisa tentang fairy tale kalau dia biasanya kan anak perempuan beda ya ceritanya ya, bisa juga novel, semakin banyak genre, semakin banyak bacaan, otomatis literasinya semakin meningkat. Nah, tadi pertanyaan kedua, apa hubungannya dengan karakter tadi dan kreativitas? Tentunya Bapak dan Ibu dengan kita membacakan itu imajinasinya itu terbentuk dan juga pola pikirnya. Belum lagi tipe bacaan seperti tadi saya sampaikan bisa kita pilih yang bervariasi, kan banyak buku cerita yang memang prosedural, misalnya buku memasak aja deh, kan ada banyak sekali sekarang ya, bahkan di YouTube pun kita bisa lihat tutorial memasak gitu loh untuk anak-anak kecil gitu atau untuk usia SD, SMP, SMA, bahkan dewasa, sangat mudah dan itu juga ada di buku bacaan. Dengan dia membaca, jadi dia ada keinginan untuk mencoba, mempraktekkan. Nah, dengan mempraktekkan, mencoba, dan membuat menjadi suatu masakan, membuat menjadi suatu kue atau apa, itu sudah proses pembentukan karakter dan juga membangun kreativitasnya gitu. Sehingga waktu luang anak itu dapat terisi dengan manfaat yang baik. Saya rasa itu menjawab. Baik. Terima kasih Ibu Natali. Dari jawaban Ibu Natali kalau bisa saya rangkum bahwa diawali dari kita membacakan cerita kepada anak-anak. Jadi kita dampingi dulu ya Ibu. Nanti dari mereka bisa menjadi suka, kemudian mereka nantinya bisa membaca sendiri gitu ya Bu ya. Dan betul, dan semakin sering maka itu akan menjadi pembiasaan. Dan bagaimana hubungan dengan karakter dan kreativitas, maka kita juga harus memilih juga ya Ibu ya, ceritanya harus yang berkualitas, harus ada nilai-nilai positif. Misalnya saya jadi ingat nih ada judul cerita Si Kancil Tidak Mencuri Mentimun, ini dari program Literasi Menjadi Indonesia ya. Jadi di situ mereka bisa belajar bahwa oh Kancil ini nggak mencuri loh, dia minta izin loh kepada pemilik kebun misal seperti itu. Dan kreativitas itu muncul dari imajinasi yang terlatih setelah saat membaca cerita. Betul ya Ibu? Ya. Baik, terima kasih, luar biasa nih pertanyaannya banyak sekali dan bagus-bagus. Namun Bapak Ibu tidak bisa dibacakan semuanya saat ini, maka kita akan melanjutkan ke sesi kedua. Baik Bapak Ibu, tadi di sesi pertama kita sudah sepakat bahwa kita sebagai orang tua dan sekolah harus memang meningkatkan kompetensi dan karakter anak itu memang sejak dini, karena kita tidak pernah tahu di masa depan mereka akan menemukan apa, maka harus diberikan bekal sejak sekarang. Dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan yang tadi sudah disampaikan Kak Reda, ada
proses berpikir, kemudian berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga mengembangkan karakter sebagai fondasi anak-anak sehingga itu akan terbawa di sepanjang hidup mereka. Dan melihat kondisi saat ini ya Bapak Ibu sangat memprihatinkan. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Natalina beberapa fakta yang membuat kita harus bergerak sekarang karena Gen Z atau usia para pelajar ini merupakan populasi terbesar yang memegang kunci masa depan bangsa kita, begitu. Dan untuk memulai sesi kedua, saya ingin bertanya kepada Kak Reda nih, Kak Reda. Apa saja dukungan dan peran orang tua dan sekolah yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan kompetensi dan karakter pada anak-anak, Kak Reda? Yang dilakukan kalau menurut saya pertama adalah serius, take it seriously, bahwa mari kita perlakukan, kita lihat anak sebagai manusia yang sesungguhnya, ya seperti saya bilang tadi, ini manusia lengkap loh, cuma kemasannya aja yang kecil. Dan perhatikan perkembangannya dengan sungguh-sungguh, serius gitu. Jadi kemudian itu yang kedua adalah kita pahami bahwa anak kita itu bukan kita. Setiap anak itu unik. Setiap manusia itu unik, tidak ada yang sama. Dan mari kita hargai keunikan itu. Jadi saya, kalau boleh ya, mungkin kita harus belajar untuk tidak membandingkan prestasi anak yang satu dengan yang lain gitu. Atau prestasi kita dengan anak kita. Jadi misalnya, saya tuh waktu kecil paling sebel ya, kalau misalnya ibu saya suka bilang, saya tuh dari SD sampai SMA saya juara 1. Aduh, sementara gitu, saya itu tiap tahun hampir tidak naik kelas, terutama di kelas 4, 5, 6. Selalu naik percobaan. Jadi zaman dulu tuh ada naik percobaan. Jadi cuma ini anak bisa naik nggak ya? Bisa kayaknya. Ya, kita coba naik kelas. Dinaikkan dia kelas 5 misalnya. Nah di kelas 5 tuh percobaannya sampai kuartal pertama. Jadi kalau kuartal pertama rapotnya bagus, saya akan terus di kelas itu. Tapi kalau kuartalnya jelek, saya turun nih ke kelas berikutnya. Herannya tiap kali naik percobaan tuh di kuartal pertama angkanya bisa cakep. Nanti kalau udah rasanya aman, posisinya saya langsung asik, udah kelas 5, relax deh gitu ya. Tiap tahun begitu ya. Nah, ketika kondisi kayak gitu, ibu saya suka bilang, saya tuh selalu juara 1 loh. Semakin ibu saya bilang begitu, saya nggak belajar. Saya ngerasa kayak, saya nggak mau jadi juara 1 gitu. Juara 1 itu adalah yang selalu dipanggil pertama sama guru, disuruh nulis di papan, disuruh ngambil buku ini, buku itu, kayaknya nggak enak banget ya hidupnya ya gitu. Jadi saya tidak senang disama-samakan dengan ibu saya. Jadi itu yang saya lakukan ketika saya punya anak. Jadi ketika dia mulai, jadi dia tahu bahwa riwayat sekolah saya buruk gitu ya, karena dia dengar dari kakeknya. Jadi dia merasa bahwa, oh kamu dulu hampir nggak naik ya. Iya. Tapi buat dia merasa itu malah jadi pemicu buat dia bahwa saya nggak mau kayak kamu payah, kamu nggak naik gitu. Saya dong maunya naik terus. Oke, gitu. Nah, yang berikutnya adalah mari kita ingat bahwa anak kita tuh bukan bukti prestasi kita, bukan trofi yang membuat kita lebih hebat di mata orang lain. Jadi dia hebat untuk dirinya sendiri. Nah, ketika itulah kita membuat dia lihat. Saya tadi sempat melihat dua dikit pertanyaan bagaimana sih kita tahu anak kita punya bakat apa dan bagaimana. Kita lihat dari apa yang menjadi minatnya dia ketika dia misalnya dikasih buku cerita yang banyak gambar gitu. Terus dia mulai gambar-gambar, oh dia suka menggambar. Coba dikulik sebelah situ, dilihat. Tapi ada sih orang tua yang merasa bahwa aduh gambar-gambar ya. Masa depan tuh ekonomi loh. Masa ke depan itu menjadi insinyur loh, menjadi orang kerja di bank loh, ini loh. Gambar-gambar, aduh paling segambar berapa sih? Aduh mana kerja di gitu-gitu, aduh. Nah, kekhawatiran kita itu akan apa yang terjadi pada anak kita di masa depan, itu terasa loh sama anaknya. Sehingga dia juga merasa bahwa barangkali ini nggak bagus ya. Jadi apa ya dia mulai mencari lagi.
Padahal kalau misalnya dari awal kita sudah melihat dia suka gambar, ya sudah, nggak apa-apa, didorong ke situ. Sementara dia lagi ke sana, bolehlah kita coba-coba misalnya kasih buku berbahasa Inggris kah, atau pelajaran atau cerita apakah. Kira-kira dia tertarik ini juga nggak ya? Kalau tertarik, oh bagus, mari kita dorong lagi. Gitu. Jadi dilihat, ngulik lah, kita sebagai orang tua ngulik. Tapi jangan dilihat bahwa emaknya dokter, bapaknya insinyur, masa anaknya desain grafis? Ya mulai begitu tuh. Kan repot, jangan. Karena sekali lagi, anak kita, anak kita bukan catatan untuk kita menjadi, untuk kebanggaan kita. Bukan, dia harus bangga untuk dirinya sendiri. Kemudian dengarkan dan percayai mereka, trust mereka. Ketika mengeluhkan sesuatu, tanggapi dengan serius. Kadang-kadang ketika kita mendengarkan sebuah ceramah pendidikan gitu ya, oh iya benar ya, benar. Gitu, sampai di rumah, aku tadi dicolek-colek sama om yang itu. Alah, dia cuma main-main aja. Terus kita merasa kayak, itu sepele gitu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh si om itu pada anak kita. Atau misalnya perlakuan, misalnya ya, kita ada asisten rumah tangga di rumah. Lalu dia tuh selalu merasa bahwa, selalu bilang bahwa kamu tuh hitam, kamu tuh jelek tuh nggak kayak adikmu. Nah, hal-hal seperti itu ketika dia mengadukan kepada kita, orang tuanya, dengarkan, percayai omongannya, lakukan sesuatu. Buat mereka percaya bahwa kita adalah sahabatnya. Hal kecil sih, waktu saya masih anak-anak, saya punya asisten rumah tangga, ibu saya punya pembantu rumah tangga. Dia selalu bilang bahwa hidung saya tuh pesek. Sampai sekarang loh, saya kalau ngeliat hidung orang India, saya selalu terobses. Aduh, saya pengen banget hidung saya seperti itu. Hal kecil kan ya sebenarnya, tetapi itu kayaknya, aduh, hidup saya akan kurang sempurna nih kalau hidung saya nggak setinggi hidung orang India itu. Hal-hal yang seperti itu. Atau seorang teman saya, ini agak serius ceritanya. Jadi ketika dia kecil, pamannya melakukan hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Dan dia mengadukan itu pada ibunya. Tetapi ibunya selalu bilang, alah kamu nih rewel. Banyak macam-macam. Dan yang selalu dibela tentu saja omnya. Karena omnya ini adalah adik laki-laki dari suaminya. Yang datang dari Medan untuk belajar, dan kalau si adik suaminya ini tidak diperlakukan dengan baik, nanti dia sebagai istri posisinya kurang baik. Hal terus berlangsung, dia terus mengadu kayak gitu, bahkan pada satu hari ketika dia sudah sampai usia SMP, dia mengadukan itu di pertemuan keluarga, yang habis adalah teman saya ini. Ketika dia sudah tumbuh dewasa, dia menjadi bipolar, kemudian dia depresi berkali-kali, dia depresi berat, dia mau bunuh diri berkali-kali sampai akhirnya dia merasa ini nggak benar, lalu dia mencoba melakukan terapi, pergi ke dokter sana, ke dokter sini, akhirnya dari situ dia tahu. Jadi dia menyimpan di balik bawah sadarnya bahwa perlakuan om pada dia itu adalah sexual harassment. Tapi dia baru bisa tahu itu dan baru bisa keluar dari situ di umur 38 tahun. Bayangkan seandainya saja ibu itu mendengar ketika anaknya berusia 5 tahun bicara tentang apa yang diperbuat oleh omnya itu, dia akan jadi tidak harus seberat ini. Dan dengar, tidak ada hal yang remeh yang bisa kita anggap remeh dari omongan anak kita. Menurut saya sih itu. Dengarkan. Dan jadilah sahabat mereka. Jadi ketika ada apa-apa, jadilah orang yang pertama dia telepon. Orang pertama dia ngomong. Socha sekarang anak saya ada di Jepang sudah tahun keempat. Kalau ada apa-apa, dia pasti ngomongnya langsung kepada saya. Misalnya dia bilang, saya punya pacar orang Jepang nih. Kamu apa-apa nggak ya? Ya nggak apa-apa lah gitu. Oh oke. Gitu. Lalu dia bilang, kalau misalnya saya nggak pulang, saya tetap tinggal di sini, menjadi orang sini, kamu tersinggung atau nggak? Kamu marah atau nggak? Hal-hal seperti itu yang mengisi kepalanya ingin dia sampaikan.
orang yang paling dia trust, saya berbangga hati bahwa saya menjadi orang yang dia percayai. Dan itu yang menurut saya pentingnya. Itu gunanya kita jadi orang tua kan. Baik. Jadi ayah ibu, dan yang terakhir adalah be their number one fan. Dukung minatnya, perhatikan kebutuhannya, buka jalan buat dia. Jadi fansnya, itu penting. Jadi ini juga menjawab pertanyaan dari ibu siapa ya tadi yang punya murid. Saya tadi kebetulan scroll lihat murid yang ibunya sendiri tidak perhatian pada anaknya, sehingga sebagai guru sulit membuat dia anak ini melakukan hal-hal yang baik gitu. Kalau saya bilang, cobalah menjadi fan-nya anak ini. Dia mencoba apa? Dukung. Coba ikutkan di lomba misalnya. Saya pikir perlombaan itu ya bukan, tadi saya bilang bahwa bukan karena anak-anak ikut lomba supaya juara satu dan kita bangga, enggak. Tapi ikutkan anak-anak pada lomba, ikutkan anak-anak pada kegiatan. Misalnya nih, kalau nggak salah ada pelajar berkreasi ya, gitu ya. Itu bisa membuat anak-anak kita tahu dia suka apa. Anaknya suka gambar, suka bikin animasi, ikutkan. Jadi dia senang dengan itu. Jadi sekali lagi ingat ya, objektifnya, subjeknya adalah anak. Objektifnya membuat dia tumbuh dan kembang. Bukan kita yang bangga. Bukan nanti jadinya, oh iya, aduh bapaknya hebat sekali. Enggak. Posisi kita sudah lewat tuh, udah tahu berpuluh tahun yang lalu. Sekarang adalah kita membuat dia menjadi bersiap untuk menjadi warga dunia. Ikut lomba, ikut debat, ikut kegiatan sosial. Itu adalah hal-hal yang harus kita dukung. Dan ketika dia ikut, be their number one fan. Baik, luar biasa sekali Kak Reda tadi paparannya bahwa yang tadi bisa dilakukan bukan hanya oleh orang tua saja, tetapi dari sisi sekolah juga ya Kak Reda ya. Jadi kan guru memang peran yang selalu ditemui oleh anak-anak ya di sekolah. Di sekolah mereka menghabiskan waktu di sekolah pasti sama guru nih gitu, dan di rumah ketemunya sama orang tua. Jadi memang kedua peran itu sangat penting. Dan yang tadi saya suka sekali, listen and trust them, bahwa sebagai orang tua dan guru kita harus mendengarkan anak-anak gitu, dan kita mencoba kita percaya kepada mereka, kita pahami apa yang mereka pikirkan dan rasakan, sehingga kedepannya mereka juga bisa percaya kembali kepada kita, betul ya Kak Reda ya? Dan be their number one friend, salah satunya dengan menyalurkan minat mereka seperti itu. Dan baik, terima kasih Kak Reda atas penjelasannya. Dan saya percaya nih Bapak Ibu bahwa peningkatan kualitas pendidikan atau kompetensi untuk anak itu tidak bisa hanya dilakukan oleh orang tua sendiri atau guru sendiri, pimpinan sekolah sendiri, tetapi juga perlu kolaborasi berbagai pihak, termasuk ada instansi juga ya. Maka kali ini saya ingin bertanya nih kepada Ibu Natali. Ibu Natali, saya ingin kali ini saya tanyakan ke Ibu Natali. Tadi kan kita sudah mendengar peran yang bisa dilakukan orang tua dan sekolah. Nah, kali ini saya ingin tahu nih Bu Natali, apa saja dukungan dan peran Mentari Group yang sudah dilakukan dan sedang berlangsung juga dalam meningkatkan kompetensi dan karakter pada anak-anak Indonesia, Ibu Natali. Baik, ya. Terima kasih Kak Ocha atas pertanyaannya. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Hendro Hansen tadi di pembukaan pertama waktu sesi talk show kita ini, bahwa Mentari sejak 20 tahun berdiri dan kami saat ini melayani lebih dari 6.000 institusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya Bapak dan Ibu, di sini kami mempunyai tanggung jawab ya kepada sekolah-sekolah yang bermitra kepada kami dalam hal membantu mereka memberikan konsultasi pendidikan, tentunya dalam hal meningkatkan kompetensi anak dalam sekolah yang kami layani tersebut lewat guru dan orang tua dan juga tenaga pendidiknya langsung ya. Jadi Bapak dan Ibu, kami percaya kepada yang menjadi acuan bagi kami dan fokus kami adalah
sejak awal itu adalah mengenai kompetensi. Nah, ini kami jadikan dalam satu kerangka framework yang kami namakan 3M Big Solusi, yaitu mengacu kepada kompetensi menjadi fokus. Jadi kompetensi based learning solusi. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa jika kita tidak pernah mengacu kepada terlepas apapun kurikulum yang akan digunakan di Indonesia, terlepas apapun assessment yang sekarang kan udah bukan UN lagi tapi AKM, assessment kompetensi minimum. Jadi terlepas apapun assessment yang akan digunakan atau terlepas apapun kurikulum yang digunakan, kita mengacu kepada kompetensi. Karena ini adalah seperti suatu proses produksi, Bapak dan Ibu, di mana ada 3M yang sejak awal berdiri, 20 tahun kami mengabdi di pendidikan, berfokus pada visi pembangunan SDM Indonesia yang unggul, sehingga sejajar dengan bangsa terkemuka lainnya, yaitu ini seperti satu proses produksi, Bapak dan Ibu, di mana ada input, lewat goal, lewat tujuan yang kita mau capai apa, kemudian kita menggunakan materi. M pertama adalah materi. Material di sini adalah program. Program merupakan suatu bahan ajar yang digunakan, bahan ajar yang tepat, bahan ajar yang berkualitas, tentu lewat proses. Proses di sini di mana kita bisa lewat metodologi pembelajaran yang terukur, yang efektif, kemudian diajarkan oleh tenaga pengajar yang berkesinambungan. Jadi lewat manpower development, di kami ini juga ada melalui Mentari Teacher Academy yang menjadikan pusat pelatihan guru dan pengembangan tenaga pendidik yang secara berkesinambungan ya dalam berbagai jenjang dan subjek. Kemudian dalam suatu proses produksi, Bapak dan Ibu, kita tentu tahu dari input, proses, dan juga hasilnya berupa output yang dihasilkan itu seperti apa. Nah, kemudian dalam mengecek sebelum hasilnya itu diberikan, itu pasti ada measurement, ada tolak ukurnya gitu. Nah, setelah tolak ukurnya terus kita asah, dan ini menjadi satu kesatuan evaluasi dan pengembangan terus-menerus dalam meningkatkan kompetensi. Nah, untuk jelasnya Kak Ocha, mungkin saya sampaikan dalam slide berikut untuk 3M ini, yang selama ini yang sudah menjadi peranan dari Mentari Group lakukan selama ini. Saya juga tadi melihat beberapa di chatbox menanyakan bagaimana sih meningkatkan kompetensi kalau saya ini adalah guru sains sementara harus mengajar secara daring gitu ya. Materi apa yang bisa kami ajarkan supaya anak-anak kompetensinya tetap terjaga. Jadi ada pertanyaan dari beberapa ibu guru, salah satunya dari Bu Melisa ya, saya juga membaca tadi di chatbox. Nah, M yang pertama di sini adalah materials, di mana seperti saya tadi sampaikan, bahan ajar menjadi sangat-sangat penting di sini. Karena seperti tadi saya sampaikan, untuk meningkatkan literasi kita butuh materi yang berkualitas, yang juga tepat sasaran gitu ya. Dalam slide ini saya mau menyampaikan dua hal Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah mengacu kepada program yang kami berikan itu mengacu kepada standar standarisasi internasional, mengacu kepada tes PISA, yaitu kita mengembangkan dari segi literasi, numerasi, dan sains. Nah, dalam bahan ajar literasi ini, lewat Mentari Group, lewat salah satu unit layanan kami sebagai penerbit, Asta Ilmu Publishing juga menerbitkan banyak program literasi yang tidak hanya dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk bahasa Indonesia sendiri, program literasinya kami namakan Menjadi Indonesia. Ini Bapak dan Ibu adalah program 6 tahun yang ditujukan kepada siswa jenjang dasar, karena sekali lagi Bapak dan Ibu, kita harus mulai sejak dini ya, secara kelas 1 sampai kelas 6 dengan program Menjadi Indonesia. Kemudian untuk literasi bahasa Inggris Bapak dan Ibu, meningkatkan kompetensi literasi bahasa Inggris, kami bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak penerbit yang memang ahli di bidangnya bahasa Inggris. Jadi kita ada judul-judul bahasa Inggris untuk jenjang SD hingga SMA dan banyak sekali. Ini hanya salah satu contoh saja. Kemudian untuk program literasi bahasa Mandarin Bapak dan Ibu, jangan lupa bahwa bahasa Mandarin itu sebagai bahasa yang paling banyak digunakan juga selain bahasa Inggris ya tentunya. Nah, untuk judul program Meihua ini
kami saat ini memang bahkan sudah mengekspor dan juga menjual copyright-nya ke beberapa negara di dunia. Salah satunya di Australia, di Kamboja, di Thailand, dan di Vietnam maupun di Singapura sendiri. Nah, itu untuk program literasi. Saya ingin menjawab tadi beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu di chat ya, tentang program numerasi. Nah, untuk program numerasi dalam matematika, Mentari dengan visi kami yaitu berkolaborasi dengan partner unggulan dalam hal matematika, yaitu dalam hal ini seperti Singapura, ya, kami menerbitkan buku juara matematika yang mengacu kepada problem solving skill, yang mengacu kepada higher order thinking skill. Dan Bapak dan Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan, Singapura selalu top rank number 1 di PISA score. Jadi setiap hasil result PISA boleh dibilang setiap 3 tahun sekali Singapura selalu rank top number 1. Nah, kita boleh belajar dari negara-negara yang memang sudah terbukti kompetensi anaknya terbentuk ya lewat pembelajaran numerasi yang berfokus kepada pemecahan masalah, menemukan tantangan, dan untuk sains sendiri kita juga ada juara sains, yaitu ini mengembangkan rasa ingin tahu dan juga proses skill dari si anak. Nah, untuk juara sains ini kita juga berkolaborasi dengan penerbit dari Singapura. Nah, poin kedua saya adalah Bapak dan Ibu, selain mengembangkan literasi, program numerasi dan sains yang berkualitas, tapi untuk di materi ini kita juga sampaikan dalam 2 format. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih materi yang printed hard copy ya atau interaktif e-book. Dan cocok sekali untuk masa pandemi seperti sekarang, di mana interaktif e-book itu kan akan membantu ya, Kak Ocha ya, di mana belajar secara daring tetap bisa dilihat dan ditunjukkan, dan konsep matematika, apalagi kalau kita belajar sains, visualisasinya akan lebih hidup dan lebih mengena proses yang diajarkan dalam mengacu kepada higher order thinking skill gitu. Kalau untuk printed, rata-rata anak-anak Bapak dan Ibu pasti tipenya kinestetik karena dia pengen memegang buku, dan juga untuk orang tua ini terjadi monitoring. Kita tahu anak kita tuh sudah belajar sampai mana gitu. Kita tahu juga oh hari ini minggu ini gurunya ngajarin ini nih karena pegang printed booknya gitu. Jadi itu sangat membantu. Itulah yang kami lakukan selama ini. Nah, itu M yang pertama Kak Ocha. M kedua, dalam membangun dalam proses produksi tadi, dalam proses mengembangkan SDM, tentu materi saja tidak cukup ya, tapi program yang bagus itu harus didukung dengan tenaga pengajar yang kualifikasinya dan mumpuni di bidangnya. Untuk itu, Mentari Group percaya lewat Mentari Teacher Academy kami memberikan banyak sekali program dalam pelatihan dalam setiap tahun. Boleh dilihat di sini, setiap tahun kami memberikan sesi lebih dari 400 sesi dan diikuti oleh seluruh kota di Indonesia, hampir 160 kota di Indonesia. Dengan tenaga pengajar yang ikut itu hampir 39.000 lebih Bapak dan Ibu. Nah, kami punya banyak sekali program, ada Minggu Belajar Bersama MTA, ada Transformasi Guru, 100 hari akan menjadi guru yang kompeten, yang bisa membentuk siswa-siswi kita menjadi berkarakter yang lebih baik. Dan ini juga ada ruang literasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Kita juga ada ruang numerasi dan sains. Dan yang terpenting ini ada program terbaru kita adalah ruang inspirasi, khusus untuk orang tua, khusus untuk memberikan tips dan menghadirkan beberapa dan banyak narasumber yang kualifikasinya memang juga sangat tinggi dalam hal memberikan inspirasi ke anak didik kita, dalam hal ini lebih berfokus kepada orang tua. Nah, yang terakhir untuk manajemen, pasti dari materi ajar yang baik tersebut biasanya sudah mengacu kepada asesmen yang objektif, yang standarnya jelas, standar yang terukur ya. Jadi ini adalah tolak ukur dalam suatu proses tersebut. Nah, di sini kita juga tahu bahwa dalam bahan ajar yang baik tersebut pasti ada elemen evaluasinya, ada feedback atau umpan balik dan refleksi. Dan di mana itu yang ketiga ini ada fungsi monitoring. Jadi fungsi monitoring itu perlu tetap dilakukan. Nah, Kak Ocha,
Dari segi measurement atau tolak ukur ini, alat ukur ini tidak hanya ini kan berupa tertulis ya. Nah, kami melihat makanya Mentari seperti tadi yang disampaikan Kak Reda untuk ikut dalam kompetisi, ikut dalam lomba itu mengajarkan anak-anak untuk bisa meningkatkan kompetensinya juga. Ini seperti project base ya. Gimana sih kita menstimulasi apa yang sudah diajarkan tersebut. Jadi measurement ini kan alat ukur ini adalah proses terakhir dari pembelajaran yang dihasilkan ya. Jadi apakah pembelajaran itu sudah maksimal, apakah sudah tepat, atau apakah sudah efektif gitu. Nah, salah satu tolak ukur selain yang sebelah kolom kiri ini, tapi kita juga perlu mengaktualisasikan diri anak kita tersebut. Jadi lewat lomba, lewat berkreasi, bersama pelajar berkreasi itu adalah esensinya. Mengukur sampai mana dan ini sebagai salah satu proyek ya, seperti simulasi mereka dalam hari terakhir, dalam hal dan lainnya. Keren. Ibu Nat tadi juga sudah disebut sedikit ya oleh Kak Reda. Boleh dong dijelasin ke kita pelajar berkreasi itu apa ya Bu Nat ya? Oh iya. Jadi sampaikan Kak Reda juga ya salah satu caranya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Kak Ocha. Jadi untuk kalau dengerin saya ngomong terus ini ya, takutnya bosan ya. Saya udah siapkan dalam video kurang dari 1 menit. Yuk kita saksikan ya Bapak dan Ibu untuk perkenalan mengenai belajar berkreasi. Silakan. Baik, cukup jelas ya Kak Ocha tadi videonya. Asik banget lagunya, saya ikut goyang-goyang Bu. Ya, semoga Bapak dan Ibu tidak mengantuk mendengar suara saya, jadi dikasih musik sedikit ya. Baik, kalau lewat video mungkin saya akan lebih pastinya sampaikan dalam kata-kata ya Bapak Ibu, basically. Jadi ini memang pelajar berkreasi ini adalah suatu terobosan baru Bapak dan Ibu untuk menjawab dan memberikan kegiatan yang edukatif dan tentunya sangat inovatif yang dimana kita akan lakukan mulai tahun ini Bapak dan Ibu sepanjang tahun sampai bulan Oktober 2021 dan akan kita lakukan setiap tahun. Tadi saya dapat banyak ide dari Kak Reda, banyak lomba-lomba lain, katanya bisa debat dan lainnya. Kita tunggu kegiatan pelajar berkreasi di tahun depan. Tapi kita dengarkan dulu yang tahun ini apa saja ya. Nah, apa yang kita bertujuannya apa ini pelajar kreasi Bapak dan Ibu? Tujuannya adalah memberikan ruang, memberikan panggung kepada anak-anak didik kita, generasi muda Indonesia untuk bisa membangun, berkreasi, untuk membangun karakternya. Seperti tadi kata Kak Reda juga, karakter itu adalah dasar dari semuanya. Dengan meningkatkan kemampuan literasi, dengan meningkatkan kemampuan numerasi, dan scientific. Kita juga ada cerdas cermat science, ya, di mana itu semua mengacu kepada kreativitas dan karakter. Dan yang paling penting lagi Bapak dan Ibu, bukan hanya soal lomba, bukan hanya menang atau kalah, tapi di sini kita benar-benar mengasah karakternya lewat banyak soft skill-nya, yaitu kemampuan keterampilan non-teknis ya. Jadi secara holistik, menjadi pelajar yang cerdas, menjadi pelajar yang mau bertumbuh, yang berpikir kritis, otomatis dengan lomba itu dia akan mengasah
memproses informasi dan mempresentasikan sehingga dia menjadi komunikator yang unggul dan mau terus bertumbuh dan berprestasi. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin untuk lebih jelas saya sampaikan dalam bagan karena pelajar berkreasi ini sangat kontekstual sesuai menjawab kebutuhan anak Indonesia saat ini, di mana kita bagi dalam tiga bagian besar, yaitu sesuai dengan AKM, literasi, numerasi, dan karakter. Untuk literasi sendiri, Bapak dan Ibu, ada lima lomba untuk tahun ini, ya. Lomba bercerita bahasa Indonesia, lomba bercerita bahasa Mandarin untuk SD dan untuk SMP. Kemudian kita ada cerdas cermat sains, dan nggak hanya untuk belajar, ayo Bapak dan Ibu, Bapak Guru, kita ajak juga dalam belajar berkreasi, lomba guru inspiratif. Nah, untuk yang numerasi sendiri kita ada dua, ada Mentari Maths Olympiad, ini dalam bahasa Inggris, lomba matematika dalam bahasa Inggris untuk SD. Dan kita ada cerdas cermat matematika, dan juga untuk yang di jenjang karakter, kita ada lomba koki cilik, ya lomba memasak, pasti selama pandemi ini banyak di rumah, banyak mengeksplorasi resep-resep, ayo aktualisasikan diri kita. Ayo tampilkan apa yang sudah kita pelajari. Isi waktu kita dengan lomba koki cilik dan juga bisa foto hewan, lomba fotografi, bisa hewan dan tumbuhan. Ya, Bapak dan Ibu, untuk di sini saya mau meng-highlight sedikit bahwa karakter tersebut akan terbentuk. Contoh lomba tumbuhan atau lomba hewan, anak menjadi punya sense of belonging, merasa seperti tadi disampaikan juga oleh Kak Reda, membuang sampah, ini kalau misalnya kotor dan lainnya, misalnya untuk tumbuh-tumbuhan aja, kita bisa mempelajari banyak sekali jenis tumbuhan, kita belajar lebih menghargai, kita belajar lebih mengenal satu sama lain dan hidup bertetangga dengan apa ya, dengan aman sentosa ya. Nah, ini rangkaian serunya. Kalau saya boleh bagikan Bapak dan Ibu dan Kak Ocha dalam lini masa dalam 1 tahun di 2021 ini. Jadi dalam bulan Maret ini Bapak dan Ibu kita sudah mulai lomba berkreasi, pelajar berkreasi, lomba bercerita bahasa Indonesia yang pertama yaitu di bulan Maret ini. Tapi jangan khawatir, submission pengumpulan videonya masih ada waktu sampai tanggal 22 nanti April ya, minggu depan. Terus di bulan Juli, Agustus ada Mentari Math Olympiad dan lomba bercerita bahasa Mandarin, cerdas cermat matematika dan sains di bulan September, dan juga lomba fotografi dan guru inspiratif di bulan Oktober. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Terakhir, saya hanya mau menyampaikan bahwa pentingnya lewat belajar berkreasi, soft skill dan karakter anak terbentuk. Kita percaya bahwa ada banyak skill yang bisa dikembangkan dalam mengikuti lomba itu. Pastinya yang 4C tadi yang sudah Kak Ocha terus sampaikan dan juga Bu Reda, kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan kreativitas. Tapi saya ingin meng-highlight ada hal yang penting lagi di sini, networking, itu juga untuk kebutuhan mendatang ya, manajemen waktu di mana anak itu jadi belajar Bapak dan Ibu, otomatis dia belajar, oh lomba ini saya harus ngumpulinnya tanggal berapa gitu, lomba ini saya waktunya, durasi videonya kan ada syaratnya ya, misalnya nggak boleh lebih dari 3 menit. Nah semua itu membantu dia mengaplikasikan manajemen waktu skillnya tersebut. Dan yang paling penting adalah motivasi diri, rasa ingin tahu, dan motivasi adaptasi ya terhadap segala situasi. Karena zaman sekarang serba cepat, kita harus siap dalam segala hal. Saya rasa seperti itu Kak Ocha. Oh, keren-keren, luar biasa. Terima kasih Bu Nat, tadi sudah dijelaskan tentang pelajar berkreasi, rangkaian perlombaan ya kalau boleh saya bilang, karena sepanjang tahun ternyata sampai nanti bulan Oktober. Nah Bu Nat, saya jadi penasaran nih Bu, kan sebenarnya mungkin di luar sana kita juga sering lihat ada lomba-lomba ya. Jadi apa yang bisa meyakinkan kami bahwa pelajar berkreasi ini memang sarana yang tepat dan efektif untuk kita meningkatkan karakter dan juga kompetensi anak-anak, Bu? Oke.
Kami sangat yakin ya, Kak Ocha. Karena ini mungkin saya summary-kan singkat saja. Kenapa? Sorry, ya. Yang pertama menjawab tantangan AKM. Ya, kita tahu bahwa pemerintah Kemendikbud dengan Mas Menteri Nadiem menerapkan asesmen kompetensi minimum yang mengacu kepada literasi, numerasi, dan karakter. Tadi sudah dilihat dengan jelas bahwa lomba dari pelajar berkreasi itu mengacu kepada literasi, numerasi, dan karakter. Dan semua itu mengacu kepada higher order thinking skill, yaitu kemampuan bernalar tingkat tinggi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya ya, dalam hal mana itu ya, nanti saya akan jelaskan di contoh dari lomba tersebut gitu. Yang kedua adalah kenapa kami sangat yakin, karena ini menjawab tantangan abad 21, yang dimana kita mengasah semua skill kita itu dalam lomba tersebut, dan tidak hanya 4 skill tadi, tapi sebenarnya terdiri dari 10 skill tadi yang saya jabarkan ya. Dan yang terpenting adalah Kak Ocha, dengan pengalaman mentari selama 20 tahun berkecimpung di dunia pendidikan dengan visi yang tidak pernah berubah, membangun pendidikan, membangun SDM yang unggul lewat jalur pendidikan, kami juga berkolaborasi dengan banyak penerbit dan penulis dan juga tenaga ahli di bidangnya. Dengan keprihatinan kami dari kondisi fakta tadi yang saya paparkan, maka kami mengajak dan membuat terobosan pelajar berkreasi ini dengan mengacu dan menjawab secara kontekstual kendala dan masalah yang ada di lapangan, sehingga pelajar kreasi itu menjadi sesuatu lomba yang memang punya tujuan yang jelas. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Nat. Wah, sudah kompak sekali ya ini dari 3 hal ini. Yakin ya Bu, kalau ini kita memang pelajar berkreasi memang tepat dan efektif untuk meningkatkan kompetensi dan karakter anak. Dan sekarang terima kasih Ibu Natali atas penjelasannya. Sekarang saya ingin kembali lagi ke Kak Reda. Kak Reda, saya ingin bertanya nih Kak. Tadi sudah dijelaskan Bu Natali juga peran dari Mentari Hidup dan lain-lain. Dan Kak Reda, sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk orang tua dan sekolah mengambil inisiatif atau peran penting meningkatkan kompetensi dan karakter anak Indonesia, Kak? Jawabannya sih satu kata ya, sekarang. Apa tuh? Sekarang ya Kak ya, saat ini juga ya. Iya, semakin ditunggu semakin nggak ada kebaikannya ya, jadi harus sesegera mungkin. Ini mumpung habis dengar-dengar ini, nah begitu ya lakukan aja langsung. Nggak ada kata tunggu-tunggu deh, karena ya menurut saya memang lebih mudah membangun anak-anak yang kuat daripada memperbaiki orang dewasa yang terlanjur rusak. Jadi lakukanlah dari sekarang. Saat mumpung ini juga kita, ya? Iya. Ini kan mumpung mendapat pencerahan banyak banget dari Kak Natali ya. Saya aja pikir, aduh kalau dari dulu kenal ini, terus anak saya masih kecil gitu kali. Seru nih saya ikutkan lomba ini gitu. Jadi mumpung dapat pencerahan, segera lakukan apa yang bisa dilakukan gitu. Sebelum terlambat dan nanti ujung-ujungnya menciptakan penyesalan gitu. Jadi lakukan right now. Wow, baik, terima kasih Kak Reda, luar biasa. Satu kata tapi powerful nih Bapak Ibu. Sekarang saatnya gitu ya. Baik. Enggak kapan lagi? Mau nunggu kapan? Betul. Nanti Dan tentu tidak ada kata terlambat ya Kak Reda ya. Sekarang pun tetap masih sekarang. Iya. Baik, terima Jangan kasih. Ditunda. Terima kasih Kak Reda, sangat powerful, luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menambah 10 menit untuk sesi tanya jawab yang sesi kedua ya Bapak Ibu. Maka saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah ada di kolom chat. Baik, kita lihat. Oh, ini ada pertanyaan untuk Ibu Nat nih, Bu Nat. Oh ya. Bu Nat, ini Ibu Angela Imelda bertanya, Bu. Bu Natalina, saya wondering nih, apakah kompetensi Singapura yang nomor 1 memang sejalan dengan karakter mereka
Karena secara umum kita tahu Jepang begitu concern untuk mendidik dan mengembangkan karakter. Bagaimana dengan Singapura yang nomor 1? Apakah mereka juga balance antara kompetensi dan juga karakter? Baik. Wow, Ibu Angela ya tadi saya Ya, catat. betul. Terima kasih banyak Ibu Angela atas pertanyaannya. Saya rasa pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Kebetulan saya memang seperti tadi saya sampaikan, kita memang menyusun program pelajar berkreasi ini punya tujuan belajar dari research yang ada, benar-benar kita pahami kondisi yang ada sehingga ini benar-benar menjawab ya. Kenapa tadi juga program Singapura saya ada ininya, Bu Angela boleh izinkan saya berbagi ya. Nah, untuk baik, sorry. Iya, maaf teman-teman. Ya, baik. Nah, jadi tadi pertanyaannya Bu Angela bahwa bagaimana program Singapura itu bisa menjawab karakter dan juga memberikan ini ya Bu ya, dalam hal kepercayaan diri, dalam hal membentukkan karakter. Nah, kalau boleh izinkan saya menjawab pertanyaan itu dalam bagian ini, untuk matematika Singapura yang memang sudah proven metodologinya, terbukti lewat PISA score itu baik science maupun literasi maupun numerasi, Singapura itu juara 1 karena mereka menggunakan konsep framework yang sangat terukur dan jelas, Ibu, Bapak. Di sini untuk matematika kita mengacu kepada matematika problem solving. Kita bisa lihat dengan gambar pentagon ini, matematika Singapura itu sangat memperhatikan karakter. Jadi tidak hanya problem solving sebagai yang utama, tapi dari konsep yang pertama metakognisinya, kemudian proses skillnya, bagaimana komunikasi dan thinking skillnya tersebut, dan ada konsep matematikanya, dan di sini juga diasah skillnya, dan yang paling penting di sini adalah attitude. Jadi matematika, numerasi dari framework Singapura dengan Pentagon yang memfokuskan kepada matematika problem solving ini juga mengacu kepada skill attitude. Nah, di sini anak diajak untuk bisa lebih berapresiasi, punya kepercayaan diri yang tinggi, dan punya perseverance, jadi daya tangguh, daya juang ya, menghadapi tantangan, menghadapi soal yang sulit, tapi dia bisa terus-menerus punya kemampuan, punya grit untuk mencoba dan mencoba lagi. Dan kalau misalnya tidak bisa, kalau misalnya ini juga diapresiasi. Makanya di sini ada value-value yang dipercaya dalam framework matematika Singapura ini yang menjadi dasar dari semua pembentukan dan pengajaran matematika Singapura. Nah, apakah tadi tanyanya matematika saja ya? Tapi yang sains itu saya juga mau meng-highlight sedikit sekalian ya, Bapak dan Ibu, karena sains Singapura itu juga menjadi nomor 1 top rank di PISA score. Kita bisa lihat Singapura top rank PISA score ya. Nah, untuk Singapura sendiri yang sainsnya sebagai science as inquiry. Jadi sains sebagai menciptakan rasa ingin tahu si anak, di mana di sini dengan lingkungannya, dengan society dan kehidupan sehari-hari. Makanya soal-soal atau materi yang kita buat itu kita sudah konsultasikan dengan tenaga ahli yang memang di bidangnya, dan untuk sains sendiri itu ada value etik dan attitude. Jadi attitude menjadi salah satu kunci utama dalam science as inquiry dalam framework dalam framework sains di Singapura ini. Ya. Etik dan attitude di sini ya. Tadi saya dibantu untuk di-highlight bagian sini. Ya. Pak Ludi atau Pak Hendro sudah ya. Sini ya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Jadi selain skill dan proses dan pengetahuannya dan understanding-nya, dan penting lagi aplikatif ya, dan juga ada etik dan attitude. Jadi semua itu memang berbasis kepada karakter ya. Kalau kita lihat tarik benang merahnya seperti itu Kak Ocha. Dan Ibu Angela, semoga saya menjawab pertanyaan Anda. Iya.
Baik, baik. Terima kasih Ibu Natali atas penjelasannya. Dan kali ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Kak Reda nih, Kak Reda. Nah, saya ingin mengundang Ibu Santariani. Silahkan bisa menyampaikan pertanyaannya langsung ke Kak Reda. Bisa unmute terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ibu Santariani. Terima kasih Kak Reda, mau bertanya langsung ya. Halo Bu Santa. Halo, selamat siang Kak Reda. Ya. Nah, saya kan sebagai orang tua di sini boleh dibilang antara kelahiran saya dan anak saya kan sudah berbeda abad ya. Jadi abadnya udah abad ke-21 sekarang. Jadi mungkin sistem berpikir kita dengan sistem mereka sekarang ini kan berbeda. Nah, sehingga terbentang sekali jarak. Nah, kalau zaman dulu kan orang tua kita biasa memaksa. Nah, sekarang kalau kita memaksa anak kita malah menjadi bumerang bagi kita sendiri gitu. Jadi menurut Kak Reda bagaimana dengan perbedaan ini? Gitu aja. Terima kasih Kak Reda. Ya. Terima kasih Bu Santa untuk pertanyaannya. Iya memang ya anak kita tuh lahir di abad yang berbeda gitu. Tetapi memang kalau menurut saya proses berpikir bagaimana soal kompetensi itu tetap menurut saya dari masa ke masa gitu. Bahwa sekarang mungkin lebih tajam, lebih ada banyak skill yang diperlukan itu pasti bertambah seperti yang diterangkan oleh Ibu Natali tadi. Tapi kalau menurut saya yang paling penting sekarang kita menyadari bahwa kita mendudukkan posisi kita sebagai teman anak kita. Jadi kalau bisa gitu ya, pertama sudah pasti dia tahu bahwa kita adalah orang tua, sehingga ada hal-hal yang sudah pasti kita larang, sudah pasti kita bilang tidak, dan itu harusnya disepakati dan kita sebagai orang tua juga menuruti larangan itu. Jadi anak-anak melihat bahwa oke, ini ada golden rules di rumah yang nggak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk oleh emak dan bapak saya. Itu satu. Terus yang kedua, mari kita menjadi sahabat. Udah nggak bisa ditawar nih hari begini ya. Saya juga adalah produk dari orang tua masa lalu yang diomongin sekali nggak nurut, 2 kali nggak nurut, 3 kali, ya kan ada rotan, ada sendal jepit, ada apa ya yang mampir ke badan, yang jadi cubit lah apalah gitu. Zaman sekarang rasanya itu udah nggak bisa sih. Rasanya ya menurut saya. Meskipun zaman saya ketika saya punya Soca, anak saya itu saya masih sempat memukul gitu, memukul dia gitu, karena saya ingin memberitahu kepada dia bahwa dia suka mukul orang gitu. Dia pukul penjaganya dia, jadi babysitternya tuh dia pukul. Terus ini jangan si mbaknya nih baik hati. Oh, saya bilang nggak gitu caranya. Saya bilang pukul itu nggak asik. Terus dia mukul saya, oh saya pukul balik, pukul lagi, pukul sampai dia tahu, oh ya sakit ya. Iya emang sakit. Hal-hal tertentu yang memang harus dia tahu bahwa itu salah, ya saya sampaikan. Tapi yang selebihnya adalah menjadi temannya. Jadi teman. Jadi supporter nomor 1. Karena kalau kita nggak jadi temannya, dia akan mencari teman di luar. Dia akan percaya pada orang lain yang belum tentu menyampaikan hal yang benar. Jadi bikin dia kangen ketemu sama ibu. Kangen itu dalam arti bukan memanjakan, bukan tiap kali apa yang dia minta diberi, tapi be there. Jadi ketika dia punya problem, dia cerita. Ketika dia ada rasa ragu, dia tanya sama kita. Ketika ada orang memperlakukan hal tidak baik padanya, dia ngadu sama kita. Dan kita dengarkan, catat, ngomong, bahas. Dan selalu anggap itu sebagai hal serius. Jangan ketawain. Karena sekali diketawain, 2 kali diketawain, habis itu udah kelar. Dia akan merasa bahwa dirinya nggak penting. Dia akan mencari orang yang nggak ngetawain dia dong. Dan orang yang nggak mau ngetawain dia di luar tuh banyak. Dengan maksud-maksud tertentu juga banyak. Jadi sudah sekarang kita tidak ada pilihan sih kalau menurut saya kecuali menjadi sahabat baiknya. Dan jadi sahabat baiknya itu juga ketika dia belajar misalnya ya, bikin PR nih, gitu.
kerjain belajar pakai buku-bukunya Mentari gitu ya. Ya kita belajar juga. Karena kita kan ini makhluk dari abad yang lalu kan. Kita nggak tahu loh sekarang pelajarannya kayak apa. Dia belajar, kita belajar juga. Saya belajar apa itu Instagram dari anak saya. Nggak apa-apa, malu, biasa, biarin gitu. Dia lebih tahu kok, dia ngajarin. Dan ketika dia belajar bahasa Inggris atau apa yang sulit, saya ikutan, saya lihat soalnya, oh kayak gitu, saya ikut belajar. Jadi dia merasa bahwa, oke, you are my number one supporter. Tos, asik gitu. Terutama ya anak-anak usia remaja itu ya, mereka sangat-sangat perlu support dari kita. Jadi lakukan itu, belajar bersama. Nggak apa-apa loh belajar hal baru. Saya belajar banyak sekali dari anak saya. Belajar Photoshop, belajar ngedit, belajar apa, semua tuh dari dia. Dia belajar hal-hal lain dari saya, tapi saya belajar dari itu. Kalau sekarang mau diadu gitu ya, saya dengan teman-teman saya yang seumuran, mereka suka bilang, kok kamu tahu-tahu hal-hal anak muda banget sih? Iya, saya diajarin nama itu, sebelah anak saya itu. Dia merasa bahwa ketika dia praktek dan apa, dia merasa kayak, kamu kayaknya perlu tahu ini deh, Mak. Saya belajar, oh ya gini. Dia bisa tuh yang, gila kamu lelet banget sih belajar gitu juga nggak bisa. Ya saya terima dibilang lelet, emang lelet. Ya. Jadi saya nggak akan bilang, orang ajar ngatain orang tua lelet. Enggak. Saya tahu saya lelet. Hal-hal terutama hal-hal teknis itu. Saya paling males tuh. Tapi dia, ayo coba lagi. Saya coba lagi. Sini duduk sini depan saya nih. Dia bilang gitu. Iya saya depan dia, saya duduk. I follow her guidelines, her guidance. Seperti itu juga nanti ketika saya bilang gini ya, mau pergi ke Jepang kan, di sana orang macam-macam kan, jaga diri ya, jaga diri lo ya. Gitu. Your body is your temple. Saya jauh di sini, saya nggak bisa ngawasin kamu. I trust you, you'll be okay. Gitu. Kalau ada apa-apa, tanya sini. Kalau khawatir, tanya sini. Tapi jangan lakukan hal-hal yang membuat kamu menyesal dan membuat kamu kemudian merasa bahwa ini malapetaka dan lain-lain. Kalaupun itu terjadi, still come back to me, talk to me. Gitu. Jadi kami tidak selalu berbicara setiap minggu, nggak selalu video call, ya. Tapi kalau lagi pengen ngobrol, but I think she be okay gitu. Itu sih. Gitu. Terima kasih Kak Reda, luar biasa. Mudah-mudahan membantu Ibu Santa. Terima kasih juga Ibu Santa atas pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum itu izinkan saya merangkum beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Yaitu Bapak Ibu, sebentar, ya kita semua sepakat ya Bapak Ibu bahwa memang orang tua dan sekolah memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kompetensi dan juga karakter anak. Dan dalam hal ini, tadi ada poin dari Kak Reda bahwa kita harus memberikan kompetensi utama, diantaranya yang tadi kita sebutkan termasuk juga di 4C ya, komunikasi, kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, dan juga berkreasi, mengelola diri, dan juga kembangkan karakter anak-anak yang baik tentunya ya Kak Reda ya. Kembangkan karakternya karena karakter merupakan fondasi bagi anak-anak untuk mereka bisa menjalani hidup dengan baik. Begitu. Kemudian setelah itu kita juga menyadari bahwa saat ini kondisi pelajar Indonesia memang memprihatinkan nih Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Natalina bahwa kita memiliki uji kompetensi, faktanya rendah sekali skornya ya. Kemudian sangat rentan kecanduan gawai di masa pandemi ini, dan juga dari Kemendikbud RI sudah menyatakan memang ada learning loss sebanyak 20%, padahal generasi Z atau populasi terbesar kita ini di Indonesia itu generasi Z, itu usia pelajar adalah penentu kemajuan bangsa. Maka kita harus bergerak sekarang karena mereka memegang kunci untuk masa depan bangsa. Dan selanjutnya, Mentari Group hadir dengan pelajar berkreasi yang dengan dirancang secara khusus untuk menjawab tantangan AKM, dalam hal ini berfokus pada literasi, numerasi, dan juga karakter. Selain itu, pelajar berkreasi juga dirancang untuk membangun kemampuan abad ke-21 yang tadi juga sudah disampaikan oleh
Kak Reda dan Ibu Natali. Dan tentu saja tadi juga disampaikan bahwa pelajar berkreasi juga didukung oleh para tenaga ahli di bidangnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa pesan penting dari Kak Reda nih Bapak Ibu, lakukanlah sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo kita sama-sama, kita bekerja sama, kita berkolaborasi, kita ajak anak-anak kita, mendukung mereka, menyalurkan minat mereka, salah satunya dengan mengikuti pelajar berkreasi yang akan diadakan di sepanjang tahun. Saat ini sudah ada lomba yang berlangsung, yaitu lomba bercerita bahasa Indonesia bersama Menjadi Indonesia, dan lomba ini akan ditutup pada tanggal 22 April. Jadi masih ada waktu ya, maka lakukanlah sekarang, dimulai dari sekarang untuk kita bisa meningkatkan kompetensi dan karakter anak-anak. Dan informasi lebih lengkap mengenai pelajar berkreasi, Bapak Ibu bisa mendapatkannya di Instagram @mentarigroups maupun di website kami www.mentarigroups.com/pelajar berkreasi. Ya, itu tadi sedikit rangkuman dari sesi kita hari ini. Namun sebelum menutup talk show kita hari ini, saya ingin mengundang Ibu Natalina untuk menyampaikan beberapa pesan Ibu Nat untuk sahabat Mentari yang hadir di sini, guru, orang tua, dan juga rekan media. Silakan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu masih bersama kami ya. Untuk closing sedikit kata penutup, mungkin saya share kalimat ini ya, Kak Ocha ya. Baik, salah satu cara Bapak dan Ibu untuk menggali potensi diri dari anak didik kita, dari bahkan kita sendiri juga, maka solusinya adalah tantanglah diri kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, hal-hal luar biasa itu sangat banyak, kita terus explore kegiatan aktif, kegiatan sosial yang seperti tadi Kak Reda sampaikan, bahkan mengikuti lomba dan kompetisi ya. Jadi bukan masalah menang atau kalah, tapi dari perlombaan tersebut itu proses skill terbentuk, keterampilan terbentuk, karakter terbentuk, di mana anak-anak jadi sportif, punya motivasi untuk mencoba, mau mengikuti, berani mengikuti aturan yang ada, dan sanggup menyelesaikan lomba tersebut. Disitulah tidak terhingga karakter dan kompetensi yang terbentuk dari hal literasinya, dia memberikan storytelling, atau misalnya dari lomba memo, bahasa Inggris, matematika, dia bagaimana memecahkan masalah tersebut. Karena yang difokuskan di memo itu, contohnya lomba memo nanti, itu bukan menghafal rumus, tapi bagaimana memecahkan soal yang nalar tinggi, yang HOTS, menggunakan higher order thinking skill tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, mari dukung anak didik kita untuk terus maju, untuk bisa ikut dalam pelajar berkreasi, karena kita lewat pelajar berkreasi, kita akan bersinar bersama Mentari untuk menjaga anak muda, berarti memajukan bangsa kita. Terima kasih, dan semoga sesi kami hari ini, apa yang saya paparkan, bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Natali. Dan saya juga akan mengundang Kak Reda. Kak Reda bisa menyampaikan beberapa pesan untuk sahabat Mentari di sini, Kak Reda? Saya tuh tadi udah muncul tuh slide terakhirnya itu yang tentang apa tuh isinya, yang bahwa sebaiknya kita perbaiki, lebih baik kita membangun sekarang daripada lebih baik membangun anak-anak sekarang daripada nanti kalau sudah dewasa atau sudah besar terus baru direparasi, itu pasti sangat sulit. Tapi saya ingin mengingatkan pada Bapak Ibu saja untuk selalu menjadi number one fan buat anaknya. Bapak Ibu guru juga menjadi supporter buat anaknya. Terutama ketika buat Bapak Ibu guru ya, saya pikir tidak semua orang tua di rumah itu sempurna. Kadang-kadang anak-anak tumbuh di sebuah keluarga yang memang kacau balau mungkin ya. Dan pada saat itulah peran Bapak Ibu guru sangat penting, sangat dibutuhkan. Jadi ketika di rumah anak-anak tidak didengar, ketika di rumah anak-anak tidak dipercaya, tidak mendapatkan contoh yang baik, maka saat itulah Bapak Ibu guru punya peran, diminta untuk berperan lebih besar. Memang sulit untuk mengubah orang dewasa kan, orang udah kaku gitu gimana ya kan. Jadi
seperti saya bilang tadi, lebih baik membangun anak-anak yang kuat dan kemudian dia akan menjadi orang dewasa yang baik. Tapi kalau dia ketika sudah menjadi orang dewasa dan menjadi tidak baik, itu mungkin karena ada masalah di masa kecil. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang bisa kita lakukan adalah membantu anak-anak mereka yang menjadi anak didik kita, menjadi anak-anak yang berpotensi, kemudian kompetensinya muncul, karakternya kuat. Jadilah sahabat mereka. Buat mereka menemukan teman pada Bapak Ibu guru. Menjadi tempat untuk curhat, untuk ngobrol, untuk membanggakan diri. Kalau mereka nggak bisa dapat dari situ, jangan dipaksakan juga gitu. Setiap kali kalau kita menemukan anak yang sulit dan kemudian bilang kita telepon orang tuanya gini dan baliknya begitu lagi. Oke, pada saat itulah Bapak Ibu menjadi tiang utama dalam hidupnya. Baik. It's okay kan? Gak apa-apa kan? Bersahabatlah buat mereka. Menjadilah orang penting dalam hidup mereka. Paling tidak mereka punya satu, yaitu Bapak Ibu guru semua. Baik, terima kasih Kak Reda atas pesannya kepada kita semua. Terima kasih banyak kepada Kak Reda dan Ibu Natalina sudah meluangkan waktu dan sudah berbagi pandangan kepada kami. Dan terima kasih juga atas antusiasme para sahabat Mentari di sini, luar biasa. Pertanyaannya sangat kritis dan sangat menarik. Dan tentu saja rekan media juga yang sudah hadir di sesi hari ini. Semoga sesi ini mencerahkan kita semua. Oh, untuk saya pribadi sih sangat mencerahkan ya. Dan tentu saja kita bisa langsung bergerak dan take action. Dan sekarang saya akan mengembalikan ke MC Miranda. Saya dengar-dengar nih di akhir sesi ada yang menarik ya, Miranda. Iya, betul Kak Ocha. Jadi pastikan ya Bapak Ibu untuk tetap tinggal di ruang Zoom dan juga live streaming karena nanti kita akan mengadakan sesi apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat kah kira-kira? Prize. Ya, betul, door prize. Ya, baik. Sesi tadi sangat menarik dan inspiratif ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Reda dan Ibu Natalina yang sudah menjadi narasumber yang luar biasa hebat, cerdas, dan menginspirasi. Banyak sekali ya penjelasan yang baik kita dapatkan hari ini. Serta Kak Ocha yang sudah mengelaborasi pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta sehingga semakin banyak lagi informasi yang bisa kita pelajari hari ini tentang membangun kompetensi dan karakter anak sejak dini melalui belajar berkreasi bersama Mentari Group. Bapak Ibu, karena adanya keterbatasan waktu pada hari ini, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan seputar sesi talk show, silakan dapat mengirimkan pertanyaannya melalui email dan nomor WhatsApp yang tertera di layar saat ini. Di email pelajarberkreasi@mentarigroups.com atau WhatsApp 0855 888 1942. Ya, nantinya juga tim kami akan membantu mengirimkan informasi kontak dan juga kontak email dan juga WhatsApp melalui kolom chat baik di Zoom maupun di live chat ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga boleh screen capture di layar saat ini. Oke, baik. Akan saya lanjutkan. Pada sesi hari ini Bapak Ibu juga dapat memberikan masukan dalam formulir umpan balik dengan cara masuk melalui tautan atau QR Code yang telah tertera di layar Bapak dan Ibu saat ini. Ya, terima kasih kepada Pak Aloy. Pak Aloy juga sudah bantu untuk mengirimkan tautan di kolom chat. Silahkan Bapak dan Ibu bisa copy atau bisa langsung klik link tersebut dan menuju formulir umpan balik. Dan mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan pengetikan nama lengkap dan alamat email di dalam formulir umpan balik, karena nantinya sertifikat elektronik akan dikirimkan secara otomatis ke email Bapak dan Ibu setelah klik tombol submit pada formulir umpan balik. Dan selama Bapak dan Ibu mengisi feedback, mohon untuk tidak keluar dari Zoom meeting terlebih dahulu karena kita akan melakukan pengundian door prize. Silakan Bapak Ibu, kami berikan waktu selama 2 menit untuk mengisi formulir umpan balik. Terima kasih Bapak Ibu. Nantinya umpan balik dari Bapak dan Ibu akan menjadi kontribusi yang baik bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kami dan dapat melayani Bapak dan Ibu dengan lebih baik lagi di masa depan. Nah, Bapak Ibu,
sekarang kita memasuki sesi yang ditunggu-tunggu nih ya, Bapak Ibu, yaitu sesi door prize. Nah, boleh untuk slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ada 10 hadiah yang siap dibagikan ke 10 peserta yang beruntung ya, Bapak Ibu. Dan ini dia hadiahnya, ada voucher pelajar berkreasi sebesar 100.000, lalu ada sebesar 150.000 dan 200.000. Menarik ya Bapak Ibu, dan pastinya sudah tidak sabar nih untuk mengetahui siapa yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Oke, langsung saja kita akan mengundi. Oke. Hadiah pertama, voucher pelajar berkreasi senilai 100.000. Stop. Ya, selamat Ibu Desi Siregar. Oke, baik. Oke, apakah sudah di-share sound sebelumnya? Masih sama, voucher pelajar berkreasi senilai 100.000. Siapa nih ya? Stop. Selamat Ibu Teresia Evi mendapatkan voucher pelajar berkreasi senilai 100.000. Masih ada lagi hadiahnya. Tenang. Start. Stop. Selamat kepada Ibu Fenty Windia Nurkarina. Wah, dari tadi nama ibu-ibunya nih yang keluar nih ya. Apakah nanti bapak-bapaknya juga akan beruntung? Kita lihat ya. Masih ada voucher senilai 100.000. Start. Stop. Selamat kepada Ibu Evita Yudistianti. Oke, hadiah selanjutnya apa nih ya? Wah, voucher pelajar berkreasi senilai 150.000. Sudah bertambah ya nominalnya. Start. Stop. Selamat kepada Ibu Iren Lisa. Mendapatkan voucher senilai 150.000. Sudah ada 5 pemenang ya Bapak Ibu? Ya, betul. Berarti kita akan undi untuk 5 pemenang lagi. Dan selanjutnya, hadiah voucher pelajar berkreasi senilai 150.000. Start. Stop. Ya, selamat kepada Ibu Cynthia Dewi mendapatkan voucher senilai 150.000. Wah, banyak nih ya pemenang-pemenang hari ini. Ya, selanjutnya masih sama, voucher senilai 150.000. Siapa yang akan mendapatkan? Stop. Ya, selamat kepada Ibu Dian Herawati. Wah, ya ada yang berkomentar ya, selamat buat ibu-ibu, semangat buat bapak-bapak. Betul sekali, karena dari tadi namanya ibu-ibu ya yang beruntung nih ya. Nah, ini dia nih. Berarti sudah ada berapa nih ya? Ada 7, sudah ada 7 pemenang, berarti tinggal 3 lagi. Voucher pelajar berkreasi senilai 200.000. Naik nih nominalnya. Selamat kepada Ibu Feni Fatmawati. Oke, selanjutnya masih voucher pelajar berkreasi senilai 200.000. Stop. Selamat kepada Ibu Divya Rishi. Ya. Oke, apakah pemenang yang terakhir adalah bapak-bapak atau masih ibu-ibu? Ya. Mari kita start. Stop. Ya, ternyata yang mendapatkannya adalah selamat kepada Ibu Rika Rahmadani. Wah, luar biasa ya pemenangnya ibu-ibu semua ya. Baik, selamat kepada Bapak dan Ibu yang beruntung mendapatkan hadiah voucher 100.000, 150 sampai 200.000. Nantinya voucher ini dapat digunakan untuk mengikuti serangkaian kegiatan kompetisi pelajar berkreasi, dan voucher akan dikirimkan kepada Bapak dan Ibu yang beruntung dalam bentuk, lebih tepatnya kepada ibu-ibu yang beruntung ya, dalam bentuk elektronik, jadi e-voucher ya Ibu. Untuk cara penggunaan voucher nanti juga akan dihubungi oleh tim yang mengirimkan e-voucher tersebut. Terima kasih atas kontribusi dari Bapak, Ibu pendidik, orang tua, serta rekan-rekan media dalam mengikuti sesi talk show hari ini. Kami berharap talk show ini dapat memberikan banyak informasi dan pengetahuan baru
untuk Bapak dan Ibu. Atas nama Mentari Group, kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Ya, Bapak dan Ibu, acara hari ini telah selesai. Silahkan Bapak dan Ibu dapat meninggalkan ruang Zoom atau live streaming untuk melanjutkan aktivitas di akhir pekan. Sampai jumpa Bapak dan Ibu.